Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Spektova dengan saya sendiri, Keti Azura dengan NIM 122144139 bersama teman saya Afridia Saputra dengan NIM 122144143, Iksan Nurdina tim dengan NIM 122144137 dan Cynthia Ain Wardani dengan NIM 122144138. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul klasifikasi warna objek melalui gambar menggunakan transfer warning FastNet 50. Adapun latar belakang yang melatar di proyek ini adalah warna memiliki peran penting dalam komunikasi visual. Namun penyandang color vision deficiency atau yang sering kita sebut CVD atau buta warna sering mengalami kesulitan mengenali warna sehingga informasi visual menjadi kurang terbaca. Kemajuan pengelolaan citra dan deep learning memungkinkan deteksi serta klasifikasi warna yang lebih akurat dan tahan terhadap perubahan pencahayaan, meskipun tetap diperlakukan penyesuaian arsitektur dan data agar hasilnya mendekati persepsi manusia. Selain itu, penelitian terbaru menunjukkan bahwa kamera smartphone dapat digunakan sebagai alat deteksi warna yang andal melalui pre-processing dan kalibrasi yang tepat. Hingga Coloris, aplikasi kami dikembangkan sebagai aplikasi mobile berbasis fine-tune ResNet 50 untuk membantu pengguna CPD identifikasi warna secara real-time tanpa perangkat tambahan. Baik, selanjutnya ada definisi masalah. Yang pertama, mengembangkan model yang dapat mendeteksi analisis warna secara cepat dan akurat dari gambar ataupun kamera, lalu menampilkan warna yang mudah dipahami pengguna. Dua, memastikan sistem tetap robust terhadap variasi kondisi pencahayaan sehingga hasil deteksi tetap konsisten di bagian atas. Tiga, membangun solusi yang dapat berjalan efisien pada kamera smartphone tanpa memerlukan alat tambahan komunikasi warna dan sensor khusus. Selanjutnya ada dataset. Yang pertama ada trend set dibagi menjadi 94%, kemudian ada validasi set ada 6%, ada test set sebanyak 0%. Kemudian dataset Robocop ini terdiri dari gambar beraksi dengan berbagai variasi pencahayaan, sudut, dan hitungan sehingga siap digunakan untuk training model klasifikasi atau deteksi warna dengan generalisasi yang baik. Dua, tes yang 0% karena pengujian dilakukan langsung menggunakan foto atau input real time sehingga evaluasi model mencerminkan kondisi pengguna sebenarnya. Kemudian yang ketiga, setiap gambar data terakhir dilakukan di processing melalui size ke 224 x 224 dan argumentasi seperti random crop, horizontal, fluid rotasi, dan penyesuaian likeness kontras untuk meningkatkan keragaman visual serta ketahanan model. Oke, berikutnya untuk metode dan model learning. Kami menggunakan model ResNet 50 pre-train yang telah dilatih menggunakan ImageNet. Model ini memanfaatkan konsep residual block untuk menjaga aliran gradien dan membuat proses pelatihan menjadi lebih stabil. Dapat di samping merupakan arsitektur ResNet 50 yang terdiri dari 4 layer utama. Di setiap layer itu terdapat blok-blok konvolusi 1x1, 3x3, dan konvolusi 1x1 dengan shortcut connection yang mengalir langsung melewati blok. Konsep ini juga dijelaskan melalui persamaan Hx sama dengan Fx plus X, yang artinya Hx atau informasi baru itu merupakan informasi sebelumnya ditambah informasi awal. Dengan shortcut mekanisme ini, itu memungkinkan model belajar lebih efisien, tidak mudah mengalami vanishing gradient, dan mampu mencapai kedalaman yang besar dengan performa yang stabil. Berikutnya skema eksperimen model. Untuk pertama-tama, dataset itu terdiri dari data trend dan validation tanpa tes terpisah. Dan gambar kemudian diubah menjadi 224 x 224 sebagai standar dari model ResNet 50. Dan kemudian nanti dinormalisasi sesuai standar ImageNet. Kemudian diterapkan juga argumentasi seperti random crop, flip, rotasi, dan color jitter untuk nantinya model itu mampu belajar lebih banyak variasi gambar. Diterapkan juga weighted random sampler untuk menangani ketidakseimbangan kelas, karena dataset yang kami gunakan itu ternyata ada kelas yang tidak seimbang. Kemudian nanti kelas yang imbang yang datanya itu nanti bobotnya akan dikurangi, sedangkan kelas yang datanya sedikit itu bobotnya akan dinaikkan, seperti itu. Nanti model dilatih selama 15 impoh. Kami menggunakan loss function-nya yaitu cross entropy loss, optimizer-nya Adam, dan scheduler step error untuk menangani learning rate secara bertahap. Nanti model terbaik dipilih berdasarkan validasi akurasi tertinggi. Di akhir kami menggunakan classification report untuk menampilkan F1 score, recall, dan akurasi, dan menggunakan confusion matrix untuk menilai performa masing-masing kelas.
Berikutnya di sini akan menampilkan hasil model learning. Pertama, kami akan menjelaskan training loss dan validation loss. Untuk training loss dapat dilihat dia secara bertahap dari epoch awal sampai ke epoch 15. Itu dia bertahap menurun ya, yang artinya cukup bagus model itu mampu belajar. Dan untuk loss validation-nya, itu dia karena model tadi udah cukup belajar, dia akan dimulai dari apa yang cukup rendah yaitu sekitar 0,3 ya. Dan secara bertahap dia menurun hingga ke epoch 15. Dan untuk akurasi training dan akurasi validasinya, untuk data training dia secara bertahap meningkat sampai mendekati angka 1. Untuk validasi akurasinya dia cukup bagus. Di awal itu dia ada di sekitar 0,92 dan di akhir sekitar 0,97. Selisih jarak akurasi antara training dan validasi itu tidak cukup jauh, yang artinya model ini mampu mengeneralisasi dataset dengan cukup baik tanpa adanya overfitting yang berarti. Berikutnya kami menampilkan precision, recall, dan F1 score dari masing-masing kelas ya. Untuk kelas yang cukup banyak seperti blue, gray, green, dan red itu dia mampu mendapatkan nilai precision 1. Sedangkan data kelas yang datanya lebih sedikit seperti pattern dan BG itu cukup kecil, namun sudah cukup baik karena angkanya di 0,43 dan 0,94. Untuk recallnya juga sendiri rata di atas 0,9 ya, artinya memang model itu mampu menemukan warna sesuai kelasnya masing-masing. Dan di sini didapatkan nilai akurasi yaitu sebanyak 0,98. Jadi data ini didapatkan dari hasil validasi model seperti itu. Dan terakhir kami menampilkan confusion matrix untuk melihat seberapa baik model menentukan kelas masing-masing warna ya. Contohnya di sini di kelas BB yang benar itu sebanyak 15 dan hanya ada satu kesalahan yang diprediksi sebagai Y. Itu wajar karena memang warna biru dan warna white itu agak mirip ya. Jadi kesalahan-kesalahan pada model kami itu kamarnya ada di warna yang mirip-mirip seperti BG dan white tadi. Seperti itu. Setelah model selesai, tahap selanjutnya adalah mengintegrasikan model yang telah dibuat ke dalam aplikasi. Berikut ini merupakan tahapan penggunaan model pada aplikasi atau sistem yang dikembangkan. Kami membagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada model loading atau membuat model. Yang kedua pre-processing. Yang ketiga adalah inference dan yang terakhir adalah post-processing. Pertama adalah aplikasi non-inisialisasi inferencing menggunakan library ONNX Runtime Web. Jadi berkas model yang telah di-generate berupa color STM20.ONNX itu dimuat secara asinkron ke dalam dokumen eksekusi WASM untuk memastikan performa yang optimal pada perangkat pengguna. Kemudian tahapan kedua adalah citra yang diunggah pengguna dibayar pengguna melalui galeri maupun kamera diproses menggunakan Canvas API. Citra diubah ukurannya menjadi 224 dikali 224 pixel. Selanjutnya nilai pixel RGB dinormalisasi menggunakan standar mean dan standar deviation. Lalu dikonversi menjadi struktur data tensor dengan format channel first. Yang ketiga, input dimasukkan ke dalam sesi model yang telah aktif. Model RC50 melakukan komputasi feed forward untuk menghasilkan output berupa array logits yang merepresentasikan skor untuk setiap kelas warna. Terakhir adalah nilai logits diproses menggunakan fungsi matematika softmax untuk mengubah skor mentah menjadi presentasi probabilitas dari 0 sampai 100%. Sistem kemudian memilih label warna dengan indeks probabilitas tertinggi dan menampilkannya pada Anda menggunakan user interface bersama dengan tingkat akurasi. Berikut pengujian aplikasi. Di sini kita bisa langsung masuk ke klik untuk unggah gambar ataupun teks. Ini teks dulu, yang pertama teks. Kemudian deteksi warna. Terlihat bahwa terdeteksi warna pattern 95%. Kemudian kita uji juga menggunakan gambar yang sudah ada atau tersedia. Di sini saya mendeteksi gambar kucing dengan warna beige-nya. Terdapat bahwa terdeteksi warna beige 73%. Terus tadi presentasi kami mengenai hasil proyek machine learning kami. Sekian dari kelompok kami. Saya sebagai perwakilan dari Spektopa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.